Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bewardana, 1701550029 dari kelas A2, akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas data mining dengan judul artikel penerapan data mining untuk mengklarifikasi pola nasabah menggunakan algoritma C4.5 pada Bank BRI Unit Anduonohu Kendari, dari Asmira, dosen pada program studi sistem komputer Sistemik Bina Bangsa Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ya, latar belakang dari artikel ini sendiri adalah karena kredit yang tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat luas, banyaknya kebutuhan membuat masyarakat mengambil kredit untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Syarat untuk mengajukan kredit pada Bank BRI juga sangatlah mudah. Tetapi walaupun demikian masih ada juga nasabah yang membayar kredit secara macet, apalagi jika nasabah tersebut tiba-tiba menghilang dan tidak terlibat lagi dalam instansinya. Oleh karena itu, data nasabah dari Bank BRI ini, kantor unit Anduonohu Kendari, menjadi bahan acuan untuk menganalisa pola nasabah pemohon kredit yang termasuk kategori lancar, diperlakukan khusus, kurang lancar, ataupun macet. Rumusan masalah dari artikel ini sendiri adalah berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengklasifikasikan data nasabah kredit BRI dengan menggunakan algoritma C4.5. Metode penelitian yang digunakan adalah pertama adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan metode interview atau wawancara untuk melakukan wawancara terhadap pegawai bank bagian kredit BRI untuk mendapatkan informasi seputar syarat kredit dan kriteria kredit apa saja. Selain itu juga untuk mendapatkan data nasabah kredit untuk dijadikan atribut pendukung. Yang kedua, menggunakan metode literatur dengan mencatat dari literatur, jurnal maupun buku yang berkaitan dengan algoritma C4.5. Metode yang digunakan dengan klasifikasi algoritma C4.5. Ya, algoritma C4.5 sendiri adalah merupakan algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi pengelompokan pada dataset. Dasar dari algoritma C45 adalah pembentukan pohon keputusan atau decision tree. Cabang dari pohon keputusan merupakan pertanyaan klasifikasi, sedangkan untuk detailnya merupakan kelas-kelas atau kelompoknya. Karena tujuan dari algoritma C4.5 sendiri adalah untuk melakukan klasifikasi sehingga dari pengolahan dataset berupa pengelompokan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Jadi data ini dikelompokkan ke kelas-kelas tertentu. Dan urutan dari nanti metodenya adalah data dari nasabah digunakan sebagai acuan, pengaplikasian, lalu menggunakan metode klasifikasi, lalu diterapkan algoritma C4.5. Setelah itu dilakukan penghitungan preferensi untuk setiap nasabah dan keluaran nasabah membayar kredit lancar atau macet. Jadi ini hasilnya yang terakhir dengan atribut nomor nasabah, jenis kelamin, status, umur, penghasilan, angsuran, dan label. Jadi ini dikelaskan ya, dibagi-bagi dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan, status menikah atau belum menikah, umur di bawah 50 tahun atau di atas 50 tahun, dan seterusnya. Dan hasil yang pembahasannya adalah yang pertama, dilakukan pengujian data, diteliti dari 81 data sampel nasabah untuk menentukan
ukuran akurasi klasifikasinya. Jadi dalam tabel ini bisa dilihat atribut-atribut tadi dimasukkan ke dalam tabel dan diklasifikasikan data-data tersebut. Lalu dibuatlah decision tree atau pohon keputusan yang pada puncaknya itu adalah status lalu dibagi menjadi menikah dan belum menikah dengan penghasilan berapa, menikah dengan angsuran berapa, dan seterusnya. Bisa dilihat pada gambar. Lalu dari hasil pengujian sistem menggunakan bahasa pemrograman Java, NetBeans dengan metode decision tree C4.5 dengan jumlah data sebanyak 81 data record menghasilkan 73 data teridentifikasi benar dan 8 data teridentifikasi salah. Untuk menentukan akurasi kinerja dari sistem ini, maka nilai hasil pengujian akan dimasukkan ke dalam persamaan berikut. Yang pertama adalah untuk penghitungan akurasi sendiri dilakukan dengan cara membagi jumlah data yang diklasifikasikan secara benar dengan sampel data testing yang diuji. Jadi hasil benar dibagi sampel atau jumlah data dikali 100% dengan hasil 90,1%. Lalu ada precision, dihitung dengan cara membagi jumlah data yang benar yang bernilai positif dibagi dengan jumlah data yang bernilai positif dan data salah yang bernilai false. Jadi menghasilkan 97,1%. Jadi jumlah data positif yang benar adalah 34 dan jumlah data positif yang salah berjumlah 1 dan dihasilkan 97,1%. Lalu yang ketiga dari call dihitung dengan cara membagi data benar yang bernilai positif dengan hasil penjumlahan dari data benar yang bernilai positif dan data salah yang bernilai negatif. Data benar yang seperti tadi ada 34 dan data yang salah ini yang bernilai negatif ada 39 dikali 100% dengan hasil 46,5%. Lalu yang kedua kita uji dengan software yang lain yaitu RapidMiner dengan metode decision tree sama 3C4.5 dengan jumlah data sebanyak 81 data record maka menghasilkan 72 data teridentifikasi benar dan 9 data teridentifikasi salah. Dan dari hasil akurasinya sendiri 72 ini data yang benar dibagi dengan jumlahnya 81 kali 100%, 88,89%, lalu precisionnya 35 data yang benar dan 4 data yang bernilai salah tadi dikali 100% jadi 87,5% dan dari recall-nya sendiri 35 data positif dan 37 data negatif tambahkan lalu dibagi kali 100% menjadi 48,6%. Dari kedua hasil percobaan data menggunakan software RapidMiner dan Java NetBeans dapat diambil rata-rata sebagai berikut. Jumlah akurasi rapid ditambah jumlah akurasi sistem bagi 2. Jadi yang dijumlahkan hanya akurasinya saja 88,89 ditambah 90,1% dibagi 2 menjadi 89,5%. Dari pengujian data dapat disimpulkan bahwa penerapan data mining, klasifikasi, pola nasabah menggunakan algoritma C4.5 pada Bank BRI unit Andunohu Kendari menghasilkan akurasi yang tinggi, baik menggunakan aplikasi Java NetBeans atau menggunakan software RapidMiner yaitu 89,5%. Dan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, kriteria macet yang diperoleh adalah yang berpenghasilan rendah atau yang berpenghasilan tinggi dan pada jangka waktu
kurang dari sama dengan 42 bulan dan sudah berumur atau lebih dari 50 tahun tadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.